Halo, selamat pagi, selamat datang di channel Pirang Dino Traveler. Hari ini hari Rabu, tanggal 15 Desember 2022. Saya lagi ada di Hino Motors MT Haryono Cawang. Ini saya mau mengikuti acaranya Hino ke site-nya salah satu Hino yang ada di Purwakarta. Nanti di sana itu ada acara-acara seru, ada event juga, ada sambutan. Kita lihat nanti acaranya di sana serunya kayak gimana. Dan ini saya mau naik bis Hino RM bareng youtuber-youtuber yang lain. Nah, ini teman-teman kita udah persiapan mau berangkat menuju ke Purwakarta, ke salah satu site-nya Hino. Ini bareng-bareng teman Bismania juga sama youtuber-youtuber di Indonesia, youtuber bis Indonesia. Sini ada Mas Sayuti. Udah di bis bareng Mas Bu. Jalan-jalan. Hari ini terakhir. Pas ya? Pas. Oh iya. Tekan Jakarta jam setengah pitu. Wimu utama. Sabto Wibowo. Sabto Prabowo. Loh, ganti-ganti nama orang loh. Bima Rahmatullah. Niko Adi. Ceceran malah. Mas Arkan. Oh, di depan. Bismania ya, Mas? Iya. Duduknya depan. Kalau nggak hujan nggak naik. Andriawan Pratikto. Prai. Bentar, Pak, absen dulu, Pak. Sayuti. Nggak hadir. Datang dia. Arvin Pirang Dino Traveler. Itu apa? Loh. Pertama kali ya. Oke. Ini tadi untuk teman-teman dari Purwakarta. Ada baiknya kita berdoa dulu agar diberi kelancaran, keselamatan, kemudahan dalam perjalanannya sampai Hino masih sini loh Hino MT Haryono lagi. Monggo doa Pak Ustadz Muhammad Arkanuddin. Mas Bima sini Mas, doa Mas. Ayo doa. Mbak, pada mau doa nih loh Mbak. Kalian kafir nggak mau doa. Ayo doa. Oke, doa menurut agama. Info pramugari terkini di Sedan. Ini bukan sering. Jauhan. Kenangan sama siapa ada? Dapung. Ini apa namanya? Tulang jodi itu. Tulang jodi. Iya, jangan macet kan. Ini buangan kali Cipapopara kan? Iya, kapok kan. Iya. Dulu. Banyak yang hunting ya. Iya. Kali
Kalau hunting di depan sono, exit tol. Ada yang jalan jelek tuh, ada yang jalan jelek, ada yang kena airnya tuh. Berat tuh. Tempat dong-dongan. Tempat trainingnya Hino di sini. Oh itu tuh ada tuh. Udah masuk. Garuda Mas. Oh, Garuda Mas. Udah masuk. Hino Total Support di Purwakarta di Dawan ya. Maksudnya Dawan nih. Ada Garuda Mas sama Laju Prima. Menang ini apa namanya? Oh ada sasis juga. RM ya. Akai ya? Lu masih dari Bogor. Laju Prima nih bos men 224 lagi. Loh, Tapi itu 24. yang menang ini ya. Sampai finish. Oh, ini ujian SIM ya di sini ya? Jam 9.21 kita sampai di Hino Purwakarta, Hino Dawan. Nih rombongan kita udah sampai. Ini kita mau ngelihat Garuda Mas sama Laju Prima sama sasisnya Hino AK. Ada sasis Hino terbaru, Hino mesin depan terbaru ini, Hino AK. Ini kita udah sampai di Hino Total Customer Service yang ada di Purwakarta, Jawa Barat. Di sini itu tempat perakitannya sasis-sasis Hino, infonya di sini. Nah, tuh di belakang saya ada sasis terbaru, kayaknya mungkin baru akan di launching hari ini. Itu mesin depan, tapi nanti kita lihat. Dan di belakang itu ada Garuda Mas sama Laju Prima. Dan dia itu parkir sebagai perwakilan dari PO yang akan mendapatkan penghargaan 1 juta kilometer tanpa overhaul. Jadi hari ini bakal seru banget acara bareng Hino di Purwakarta. Tetap ikuti channel Pirangdino Traveler. Masih bersama rombongan Bismania dan youtuber-youtuber yang lainnya. Mari kita lihat ke sana, tetap ikuti channel ini. Bapak Ibu dan teman-teman Bismania sama teman-teman program yang hadir di sini. Dan suatu kesempatan dari saya untuk menyambut dengan Bapak Santi Wardoyo selaku Chief Operating Officer Director PT Hino Motors Indonesia. Ada Bapak Ahmad Wildan selaku Senior Investigator dari KNKT. Ada Bapak Denny Darmawan dan Bapak Haris Budiman, manajemen dari PO Garuda Mas. Dan ada Bapak Sutrisno, Presiden dari PO Bumi Jaya. Ada Bapak Yadi Taryadi, Head of Operation PO Laju Prima. Ada Bapak Iwayan Sidranus, Ketua Umum Bismania Community. Dan teman-teman Bismania Community dan teman-teman program. Di samping. Bener ya? Baik, dan juga ada YouTuber di sini, ada berapa? 11. Terima kasih atas waktunya. Pertama, saya juga ucapin terima kasih ke Pak Wildan atas waktunya yang bisa hadir di acara ini. Kemudian juga dari tim sebagai customer kami, dan juga dari Hiba Group, Pak Yadi, senior saya. Tadi saya panggil, serang tadi saya panggil. Oh, ya, itu kan. Sudah betah, Pak? Iya, Pak. Semakin umur nih semakin dulu enggak. Mohon maaf, Pak ya. Baik. Kemudian juga ya, saya harapkan semuanya dalam kondisi yang baik, semuanya sehat-sehat semuanya. Selamat datang di acara seminar Bismania, seminar ini ya. Ya, senang sekali ya, saat ini saya berada di tengah Bapak dan Ibu sekalian di kondisi yang sudah mulai macet. Saya juga berangkat 1-2 jam saya coba antar-antar, dan memang udah macet sih, tapi
saya juga telah mendengar bahwa PO bus dari sektor akap saat ini juga sudah mulai balik normal menjadi tim dari Giga Group Mas, bukan dari beberapa PO bus tapi sudah. Saya rasa penting sekali ya bagi khususnya untuk teman-teman busmania sebagai pengguna bus ya. Perawatan kendaraan itu menurut saya penting. Kalau saya ngobrol dengan polisi lalu lintas yang tingkat kecelakaan nanti mungkin sudah ditegaskan lagi dari Pak Wildan, itu ada yang paling besar adalah human error sama masalah perawatan kendaraan ya, kondisi dari bus tersebut. Nah inilah salah satu contoh dari PO Garuda Mas maupun dari Giga Group bagaimana dalam merawat mobil sampai 1 juta kilo tidak overhaul. Nah ini yang sangat-sangat penting dan ini membuktikan bahwa perawatan satu sisi dari faktor kecelakaan itu yaitu perawatan mereka sangat-sangat perhatikan. Baik dari ada beberapa kelebihan yang AK yang baru sekarang AK 240 itu GVW-nya sekarang 12 ton, kemudian juga karena mesinnya sudah common rail semua harus import, jadi kita harus menggunakan mesin common rail, kita juga dilengkapi dengan overheat control system ya. Karena kalau saya lihat tempo ada rumor dengan bus-bus ini overheat. Nah ini dengan adanya overheat control system udah nggak akan terjadi lagi ya, kecuali kalau overheat control systemnya dilepas seperti koprek-koprek nggak tahu lagi deh saya ya. Tapi selama diikuti prosedur standarnya saya rasa akan aman ya. Dan juga dilengkapi dengan full air brake dan juga ada fitur ABS ya. Dan lebih nanti akan detailnya akan disampaikan oleh tim produk ya, sekaligus masalah sasis dan segala macamnya. Dan untuk angka 240 ini juga sudah ada order juga dari PO Kalisari Surabaya maupun PO Bagong di Malang dan juga PO dari Jaya. Baik, selain itu Hino selalu mendukung program pemerintah tentang keselamatan berkendara. Maka dari itu Hino sebagai APK yang pertama yang membuat tempat khusus pelatihan untuk para pengemudi baik secara teori maupun praktek. Dan telah bekerjasama dengan lembaga BNSP untuk sertifikasi driver profesional. Nanti kita akan melakukan fasilitas tour dan mengikuti fasilitas dan juga kita akan bisa melihat dengan langsung dan mencoba fasilitas-fasilitas di Hino Total Support Customer Center. Baik, saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pertama kami menyampaikan bahwa sebenarnya untuk program keselamatan ini sudah lama Pak ya, di Indonesia ini bergaung ya, sudah banyak sekali. Namun demikian ada sebuah paradigma yang selama ini ada di diri kita dan ini berpengaruh terhadap semua pengoperasian transportasi. Ini mungkin cikal bakalnya adalah diawali dari undang-undang LLAJ nih Pak, kesalahan ini. Jadi di dalam undang-undang LLAJ ini beda dengan 3 undang-undang transportasi lainnya. Ada 4 undang-undang transportasi, penerbangan, pelayaran, kereta api sama LLAJ. Di 3 undang-undang tadi itu menyatakan bahwa ketika ada kecelakaan itu harus dicari penyebabnya dan apa yang menyebabkan fatal itu jelas dan tegas. Tapi di undang-undang LLAJ hanya menyatakan kalau terjadi kecelakaan maka akan dilakukan tindakan pro justisia, siapa yang bertanggung jawab dalam kecelakaan itu. Nah, pola ini berpengaruh mulai kepolisian sampai perusahaan sampai semuanya. Berapa kali saya datang ke perusahaan, Bapak sudah mau investigasi, sudah gimana kecelakaan ini? Iya Pak, ini kesalahannya pengemudi, ini tindakannya, sanksinya itu. Setiap saya datang, itu ternyata seperti itu yang saya temukan. Jadi kita belum pernah melakukan namanya investigasi yang empiris. Ketika sebuah terjadi kecelakaan, ada yang ngomong penyebabnya adalah faktor manusia. Manusianya siapa? Apakah pengemudi, atau mekanik, atau manajemen?
Kemudian kesalahannya apa? Human error itu ada dua, ada violation pelanggaran, ada error. Error itu ada tiga, ada skill based error, ada loss of situation awareness, ada loss of control. Pelanggaran itu dua macam, pelanggaran yang bersifat rutinitas, ada yang bersifat situasional. Yang dimaksud human factor di sini yang 80% itu yang mana? Kita nggak pernah tahu nih. Jadi ketika kita nggak tahu apa yang terjadi, kita susah untuk mencegah itu terjadi. Nah, jadi di Undang-Undang LHJ itu ada dua definisi Pak sebenarnya. Pertama kecelakaan, dua keselamatan. Kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan nggak disengaja. Itu 99% ranahnya Tuhan. Kita hanya 1%. Keselamatan adalah terhindarnya seseorang dari risiko terjadinya kecelakaan. Kalau nggak pengen celaka, gampang cari tahu risikonya, hindari. Terima kasih banyak buat Hino, Pak Santiko, sama timnya semua, Pak Anton, Mbak Kia, Pak Tatu semuanya. Terima kasih banyak. Kemudian juga dari KNKT, Pak Wildan, dari pihak Garuda Mas, Tiba Group, Laju Prima, dan Murni Jaya. Mungkin yang belum tahu perkenalkan Pak, kami dari Bismania Community. Bismania Community adalah komunitas pengelola bis. Kita adalah komunitas yang berbasis non-profit oriented dengan asas duluran. Kita mempunyai 2000 member yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu apa sih tujuannya terbentuk Bismania Community? Bismania Community terbentuk tujuannya adalah untuk bisa sama-sama punya satu visi dan misi untuk memajukan transportasi di Indonesia, terutama transportasi darat khususnya bis. Awal dulu terbentuk kita itu dari hal sepele Pak, dari blog. Kalau sekarang ada teman-teman vlogger, ada teman-teman youtuber di sini kan sudah media sekarang udah pakai video. Kalau dulu itu teman-teman Bismania awalnya terbentuk karena ada yang curhat, ketatap itu. Dulu kan TV itu masih kotak di depan bis itu. Kalau kita naik bis kan harus nunduk, TV masih gede, ada yang kotak di situ terus dia curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Santiko, Pak Wildan, Pak Peter, Pak Yadi, Pak Denny yang saya hormati, manajemen Garuda dan Hiba Group. Dan Bapak Ibu rekan-rekan Bismania Community, bahagia sekali. Tadi Pak Wayan, thank you Pak Wayan pengalamannya sharingnya. Nanti kita masuk ke materi Pak. Di sini nanti akan mudah-mudahan tercerahkan gitu ya. Nanti lanjut dari materi ini dan lanjut kita nanti akan praktek. Baik Bapak Ibu semua, ini HTSCC. Kita opening tanggal 27 Januari 2022. Belum genap setahun. Belum ya. Cuma training sebelumnya ada di Jatake, sudah dari 2014 sudah ada untuk training pengemudi. Cuma fasilitas ini baru diresmikan tanggal 27 Januari 2022. Hino Total Support Customer Center. Nah ini di bawah Hino Training Divisi. Next. Nah ini adalah Hino Training Center. Jadi ada 3 besar bagian. Yang pertama ini pusat pelatihan tenaga penjual operasional, ini ada di Jatake. Kemudian ada pelatihan untuk mekanik juga ada di Jatake. Dan kami di sini pusat pelatihan pengemudi. Ini khusus untuk pengemudi. Ada di HTSCC Purwakarta. Nah, apa sebetulnya visi kita? Ya, jadi menjadikan dunia tempat kehidupan yang lebih baik, membantu kelancaran transportasi yang aman, ekonomis, tetap bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memperhatikan pengembangan yang berkesinambungan. Jadi kalau bahasa di Jepang itu ada namanya Kaizen. Kaizen is improvement never ending. Jadi terus kita step by step. Apa yang kurang terus kita sempurnakan, termasuk untuk safety dan economical driving. Bisa coba naik di posisi pengemudi. Oh di mana nih titik ikutannya? Ya, nanti saya akan jelaskan di sirkuit. Kemudian driving simulator ada sebetulnya sebelah kanan kita Bapak-bapak. Cuma kami belum operasionalkan karena kami lagi upgrade
ya kami upgrade untuk yang lebih mutakhir tentunya. Lanjut ada smooth braking practice. Di sini kalau tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak Tito, Pak Peter, Pak Rudan, kemudian juga Pak Asrafino, dan tak lupa rekan Ismania ya, yang kurang lebih 30 orang tadi diinformasikan yang hadir di event ini. Sebelumnya perkenalkan saya Hadi Heriawan, perwakilan dari tim produk HMSI. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, dan kurang afdol rasanya kalau misalkan datang ke event Dino tidak sekalian sosialisasi mengenai produk Dino Euro 4. Tapi tenang saja Bapak, kebetulan tidak ada slide mengenai tronton, ya bus tronton, jadi bisa pulang lebih aman, lebih cepat dan lebih lancar. Oke, saya izin next slide. Ini mungkin kategori dari bus Dino saat ini ya, ada small bus, medium bus, dan big bus. Trontonnya belum ada ya Pak. Maksudnya ke maxi bus ya Pak. Kebetulan juga saya tiap hari, betul saya di Tambun Pak, jadi tiap hari itu saya naik Transjakarta di Bekasi Timur ke Cawang Ciliwung gitu ya, PT Pak, ya kurang lebih ya 40 sampai 60 km. Kemudian juga pas masih single saya juga karena kampung di Bandung sering naik bus juga Pak dari Cawang ya, betul naik PO Prima Jasa turun di terminal Wimanja. Jadi kemungkinan saya juga salah satu Ismania, cuman nggak masuk member ya Pak ya. Oh belum rasanya. Oke Pak, jadi langsung mungkin ada materi yang untuk event waktu. Seperti kita ketahui di April 2022 ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan standar emisi Euro 4 untuk seluruh mesin diesel ya Pak ya, khususnya untuk kendaraan komersial. Nah, apa sih mesin Euro 4 ini atau bedanya dengan Euro 2? Simpelnya gini Pak, ya karena standar emisi ini kan fokusnya di emisi ya atau di gas buang. Dan ada 4 struktur emisi di sini yang ingin saya sampaikan. Ada CO, HC, NOx dan PM. Nah, nilai ini yang membedakan antara Euro 2 dan Euro 4. Kita bisa lihat di sini Euro 2 CO, HC, NOx dan PM-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan Euro 4. Dari 4 ke 1,5, 1,1 ke 0,4 dan 0,15 ke 0,22. Nah, faktor apa saja sih bisa menurunkan standar emisi dari Euro 2 ke Euro 4? Yang pertama ada dari teknologinya Pak, atau dari engine-nya. Nah, engine-nya tentunya harus sudah dilengkapi dengan sistem common rail Pak. Kemudian juga ditambahkan dengan komponen after treatment. Nah, nanti saya coba sampaikan apa saja sih yang ada di bus Dino komponen after treatment-nya. Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya Pak, yaitu pemakaian bahan bakar. Bahan bakarnya harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Ya, jadi dari kami sudah menyiapkan teknologinya, ya, engine common rail beserta after treatment-nya. Nah, nanti dari PO-PO nih yang bisa menyesuaikan agar emisi Euro 4 ini bisa tercapai, yaitu dengan kandungan sulfur 50 ppm. Nah, ini ada 2 komponen utama ya di mesin bus Dino yang menggunakan after treatment EGR, exhaust gas recirculation. Sederhananya, gas buang yang dikeluarkan dari mesin itu dimasukkan lagi ke dalam sistem komponen bahan bakar Pak, sehingga dibakar dan menurunkan kandungan NOx. Ya, kemudian yang kedua, setelah diturunkan di EGR, kita juga dikurangi emisi gas buangnya di komponen yang namanya DOC atau diesel oxidation catalyst. Gitu ya. Komponennya ada di bagian muffler Pak. Kurang lebih seperti ini perangkatnya ya. Jadi ada 2 komponen utama after treatment di Dino, ada EGR dan DOC. Kalau ATM lain kurang kita nggak tahu ya. Mungkin ada yang menggunakan SCR, AdBlue dan lain sebagainya. Nah, oke, kita masuk ke produk line up Euro 4. Kita punya 3 kategori di bus, ada microbus, kemudian ada medium bus, dan ada big bus Pak. Ya. Di microbus kita ada 115 SDB, 115 SDBL, sans only. Kemudian juga kita di Januari punya varian baru Pak, varian RTU ya, ready to use. Jadi biasanya kalau customer
beli unit sasis ke APM, kemudian juga order body kita harus cari. Tapi ini langsung Pak, dari APM sudah menyiapkan unit ready to use, sudah komplit dengan body. Kita ada 4 varian, ada prime cap dan ada flexi cap. Ada yang versi short dan juga ada versi longnya Pak. Karena biasanya kan nunggu sampai 2,5 bulan ya untuk jadi body, tapi ini kita coba langsung delivery customer dengan komplit body. Kemudian yang kedua ada medium bus, kita punya 4 varian, ada GB 150, GB 150 long, kemudian juga ada GB 150 AT dan GB 150 long AT. Mungkin ini varian medium bus pertama ya di Indonesia yang menggunakan transmisi otomatis. Dan ini pengganti dari FD 130 Pak. Itu salah satu sasis legendaris kita ya di medium bus. Oke, kemudian di big bus Pak, ya kita kembali terakhir ada 5 varian kita ya. Ada AK240 ya, dari yang sebelumnya AK215, kemudian ada RK280 dan RK280 ABS. Dan bedanya non ABS dan ABS ya. Mungkin nanti pada saat talk show akan disampaikan lebih detail lagi oleh Pak Wildan. Apa sih bedanya full air brake dengan full air brake plus ABS ya. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin sasis yang ditunggu-tunggu oleh customer Hino ya, karena kapan datangnya gitu ya, stoknya ya sedikit, tapi orderan banyak gitu ya, kurang lebih sampai 100 unit ya, informasi dari tim sales. Ada RM280 dan RM280 ABS. Ini adalah suksesornya dari RM285. Nah ini kurang lebih gambaran produk Hinobus ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk lebih spesifik, karena nanti kita ada demo unit AK ya, saya coba sampaikan secara teorinya apa sih yang baru di AK240. Nah kita coba bandingkan dengan AK215. Yang pasti dari Euro berbeda ya Pak ya. Dari Euro AK215 itu masih menggunakan mesin Euro 2 J08E UH. Kemudian untuk yang AK240 ini sudah menggunakan mesin Euro 4 J08E WF. Jadi secara basic mesin sama. Bedanya ya tadi yang common rail dan sudah dilengkapi dengan komponen after treatment. Kemudian dampaknya apa saja sih? Lihat perubahan mesin. Yang pertama tenaganya kita optimalkan Pak. Dari 215 menjadi 245, kemudian torsinya dari 62 ke 74. Oke, kemudian tidak hanya dari mesin ya, jadi kita coba maksimalkan perubahan di Euro 4 ini Pak. Transmisinya juga berubah, rasionya juga berubah, dan yang paling penting GVW juga Pak. Dari 14,2 menjadi 15 ton di Euro 4 ini. Dan kita bisa lihat di sini performanya Pak. Buildability, final torque, max speed itu naik ya, performanya kurang lebih 6 sampai dengan 20% dibandingkan dengan mesin terdahulunya atau AK215. Oke, ini spesifikasi dan performa perbandingan antara AK215 dan AK24. Oke, nah tadi sudah dibahas perubahan besar, namun juga bahan bakar tetap efisien. Kemudian juga kita coba tambahkan komponen preventif Pak, karena kita tahu kan tidak hanya mesin saja yang harus sesuai dengan Euro 4, tapi bahan bakar juga harus sesuai dengan Euro 4. Tapi karena masih dalam masa transisi peralihan bahan bakar, maka kita coba implementasikan komponen-komponen yang tahan terhadap biofuel atau B30, seperti fuel filter yang lebih besar, fuel pipe, fuel hose, fuel sondel, dan fuel tank yang sudah dilapisi dengan komponen yang tahan korosif. Serta juga sudah menggunakan desain yang baru. Kemudian yang ketiga sudah full air brake ya Bapak Ibu semuanya, karena sebelumnya kan masih air over brake ya. Jadi semua line up bus Hino di Eropa sudah menggunakan full air brake, baik AK, RK maupun RM. Kemudian ban radial tubeless dengan menggunakan baut roda ISO 10. Nah ini juga salah satu mungkin yang membedakan antara Hino Euro 4 dengan Hino Euro 2. Karena kalau sebelumnya kan kita gampang ya Bapak-Bapak semuanya ya. Misalkan ada bus, bodinya dari body maker A gitu ya. Kita lihat ini sasisnya seperti apa ya? Oh bisa lihat dari baut rodanya. Kalau 8 biasanya Hino nih, kalau nggak RK AK gitu ya. Nah kalau sekarang sudah 10 jumlah bautnya, jadi makin susah nih membedakan mana antara sasis Hino dengan sasis dari ATPM lainnya.
Oke, kemudian kita juga sudah dilengkapi dengan auto slack adjuster. Jadi ini adalah fitur untuk meminimalisir perawatan rem. Jadi tidak menambahkan maintenance. Jadi ketika kampas remnya makin nipis, tapi space-nya itu tetap terjaga, Pak. Ini juga bisa masuk ke sistem safety dari perubahan Euro 2 ke Euro 4. Pertama, ini area blind spot atau pembelajaran untuk titik buta ke pengemudi yang ikut training di sini. Kita kotakin. Kalau teman-teman lihat ini warnanya putih apa sih gitu kan? Putih, kuning, hijau. Nah, intinya kalau yang putih itu saya sudah set up ini untuk traktor head kita. Kalau yang untuk kuning itu untuk yang karoseri bus yang lain, dan untuk yang biru ada untuk yang bus kita yang RN. Kalau untuk yang hijau adalah untuk yang Lutro. Jadi masing-masing kendaraan itu mempunyai titik buta yang berbeda-beda, ya nggak sama. Karena dimensi kendaraan itu berbeda, spionnya juga berbeda, ya. Nah, kita fokus ke yang ini. Ini sebetulnya pembelajaran untuk yang bus juga sama, ya. Apa yang dimaksud dengan titik buta? Titik buta adalah area yang tidak bisa dikontrol oleh pengemudi saat dia duduk di kursi pengemudi. Posisi pengemudi, ya, area sini nggak terlihat, Pak. Kita abaikan dulu under mirror, ya, under mirror kita abaikan dulu. Nggak tahu mah ada anak lagi main, Pak, di sini, atau kucing, nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Kemudian kami tarik garis, Pak, tarik garis begini. Ini akan berbeda-beda sudutnya, tergantung tinggi rendahnya nanti pengemudi. Ini ukuran saya, ya mungkin untuk yang lebih tinggi dari saya, sudutnya juga akan berubah. Artinya apa? Kalau kita jongkok di sini nggak kelihatan, Pak, nggak bakalan kelihatan. Ini area blind spot namanya, titik buta. Nah, kemudian yang ini putih, ini nggak kelihatan juga karena ada apa? Ada pilar di sini, ya, nggak kelihatan, Pak. Nah, kemudian juga sama dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada stikonnya itu kami tandai bahwa di garis itu kalau kita berdiri di sini nggak kelihatan, Pak, ya, nggak kelihatan sama pengemudi. Artinya apa? Kita harus hati-hati baik sebagai pengemudi truk atau bus atau kita mengendari kendaraan di sekitar, harus tahu. Nah, kemudian ke sebelah kanan, ya, ini adalah area yang tidak bisa terlihat oleh pengemudi, ya. Ada garis kuning, ini kami simpan motor di sini. Ini nggak kelihatan, Bapak Ibu, ya, nggak kelihatan. Kalau dalam training kami nggak setting seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita parkir kendaraan di sini, peserta training suruh masuk. Silakan Bapak tentukan sendiri titik blind spotnya, ya, ya, ke sini ya. Nanti dicoba ya, nanti dicoba. Demikian pula dengan yang sebelah kiri kendaraan. Sebelah kiri kendaraan. Ini cukup luas, ya, cukup luas. Nanti ada lagi, Bapak Ibu. Kalau yang mungkin di luar negeri mungkin pernah lihat di sini ada kaca. Nah, itu sebagai salah satu kontrol juga, ya. Nggak tahu lah, anak kecil tuh kalau mobil gede-gede ini kadang aneh gitu, besender gitu ya. Ini bisa kontrol juga. Kemudian terkait dengan blind spot juga yang di bagian belakang. Apalagi nggak ada rear kamera atau apa, nggak kelihatan, Pak. Satu unit segitu gedenya juga nggak akan kelihatan. Artinya kita harus waspada sebagai pengemudi daripada truk atau bus. Nah, selanjutnya terkait dengan blind spot ini atau titik buta, ada namanya turning trajectory. Saat kendaraan itu berbelok, kami di dalam training itu akan membuat garis, Pak. Garis belok, melingkar ke sini. Artinya apa? Di sini harus bebas. Kalau rata-rata kalau yang bus itu bisa memakan sekitar lebar 6 meter. Ini nanti belajaran di safety driving saat mereka belok. Seorang pengemudi harus tahu dimensi kendaraan, front dan rear overhang, dari roda ke bodi paling belakang, ya. Itu dia harus tahu. Karena kalau nggak tahu, dia pasti akan mentok, ya. Oke, sekarang siapa yang mau coba naik?
Dari ngalahin, cuma naik aja. Ayo, ayo dong, ayo Pak Wan. Oh. Pelaku. Anggap aja lu bawa sapi, Pak. Pak Wayan posisi normal, jangan ke depan atau apa. Enjoy segitu. Bapak lihat spion kanan kiri dan ke depan. Contoh di sini Pak. Saya terlihatnya Pak Wayan.